Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nahwu. Bab pertama adalah tentang pembagian isim, fiil, dan harf. Apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu harf? Isim merupakan kata benda yang dimana seluruh benda di bumi ini dinamakan dengan isim. Yang kedua adalah fiil, yang dimana fiil yaitu kata kerja, yaitu seluruh pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dinamakan dengan fiil. Yang ketiga adalah harf, yaitu huruf yang tidak termasuk dalam isim ataupun fiil. Kemudian isim dan fiil ini dapat dijadikan sebuah kalimat yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah seperti namanya, jumlah atau kalimat tersebut diawali dengan fiil. Contohnya adalah akala Muhammadun ar-ruza, yaitu Muhammad telah memakan nasi. Dan kalimat tersebut dinamakan dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fiil. Kemudian yang jumlah ismiyah contohnya adalah Ahmad ya'kulu al-khubza, yaitu Ahmad memakan roti. Yang dimana jumlah tersebut diawali dengan isim dan dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Lantas harf, jika dijadikan jumlah, apakah jumlah tersebut dinamakan sebagai jumlah harfiah? Tentu tidak, karena jumlah hanya dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, bab yang selanjutnya adalah tentang mabni dan mu'rab. Apa itu mabni, apa itu mu'rab? Mabni adalah kata yang tidak berubah bentuk atau akhir kalimatnya. Contohnya adalah mabni bil fathah atau diakhiri dengan fathah, mabni bil kasroh yang diakhiri dengan kasroh, mabni bil domah yang diakhiri dengan domah, dan mabni bis sukun atau yang diakhiri dengan sukun. Kemudian mu'rab adalah kebalikannya, yaitu kata yang dapat berubah akhirannya. Yang pertama adalah marfu, yaitu harokat akhir pada kalimat tersebut yaitu berharokat domah atau domatain. Yang kedua adalah mansub, yang dimana akhir kalimat tersebut diakhiri dengan fathah atau fathah tain. Yang ketiga adalah majrur, yang dimana akhir dari kalimat tersebut berharokat kasroh atau kasrotain. Kemudian yang keempat adalah majzum, yang dimana akhir dari kalimat tersebut berharokat sukun. Dan pembahasan selanjutnya adalah fa'il dan maf'ul bih. Fa'il adalah pelaku yang melakukan suatu pekerjaan, dan maf'ul bih adalah objek yang dikenai oleh suatu pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il. Contohnya adalah akala Muhammadun ar-ruza, yaitu dengan arti Muhammad memakan nasi, yang dimana maf'ul bih pada kata tersebut adalah ar-ruza, dan fa'il atau pelaku dalam kata tersebut adalah Muhammad. Dan dalam susunan kata tersebut, fa'il harus berada setelah fi'il atau kata kerja, dan fa'il atau pelaku pasti berharokat domah atau marfu, dan maf'ul bih pasti berharokat mansub atau berakhiran fathah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jar majrur dan dzaraf madruf. Apa itu jar majrur dan dzaraf madruf? Adalah jar yaitu harf, dan majrur adalah kata yang dikenai oleh huruf jar, dan dzaraf yaitu isim. Tetapi huruf jar atau semua keseluruhan huruf jar bersifat mabni, tetapi sebagian besar huruf atau dzaraf yaitu mabni, dan ada sebagian pula yang mu'rab. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah munada, yaitu kata panggil atau sapaan yang terdiri dari a, ayu, ayya, ya atau ya, hayya, yang dimana isim yang terletak setelah huruf munada tersebut harus mansub atau berharokat fathah. Contohnya adalah ya Rasulullah, ya Rasulah, atau ya Ahmada, yang dimana kata setelah huruf munada tersebut harus berharokat fathah atau dinamakan dengan mansub. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mufrad, musanah, dan jamak, yaitu mufrad adalah kata tunggal, musanah adalah kata bentuk dua, dan jamak adalah kata yang bermakna banyak. Yang pertama, mufrad. Mufrad jika dia marfu maka dia berharokat domah, dan dia jika mansub maka berharokat fathah,
dan ketika majrur dia akan berharokat kasroh. Kemudian musanna yaitu kata bentuk dua, ketika dia marfu maka dia akan berharokat alif dan nun. Contohnya adalah maktabani yaitu dua meja. Dan jika dia mansub atau majrur, mansub dan majrur maksudnya, dia akan memiliki tanda yaitu ya dan nun. Contohnya adalah maktabaini yaitu dua meja tetapi dalam bentuk mansub dan majrur. Dan yang selanjutnya adalah pembagian jamak. Jamak dibagi menjadi tiga, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yaitu jamak mudzakkar salim adalah khusus untuk nama laki-laki yang bersifat manusia. Jamak muannas salim yaitu semua nama atau semua yang bersifat wanita dan juga untuk seluruh benda. Dan ketiga adalah jamak taksir, adalah jamak yang berbeda bentuknya dari bentuk awalnya atau mufradnya. Lalu, jika jamak mudzakkar salim, jika dia marfu akan dikenai tanda wawu dan nun. Dan ketika dia mansub dan majrur akan dikenai tanda ya dan nun. Contohnya adalah muslimuna, yaitu bentuk marfu dari jamak mudzakkar salim orang-orang muslim. Kemudian jika dia mansub dan majrur akan berbunyi muslimina, yaitu dikenai dengan tanda ya dan nun. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Jika dia marfu maka dia akan dikenai tanda alif dan ta. Contohnya adalah muslimatun. Dan jika dia mansub dan majrur, dia akan berharokat atau memiliki tanda kasroh atau kasrotain. Contohnya adalah muslimatin, yaitu orang-orang muslimah. Kemudian jamak taksir adalah dia tidak memiliki kaidah apapun dalam bentuk murab atau mabninya, karena dia bersifat hafalan atau berbeda bentuknya dari bentuk mufradnya. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar, apa itu muannas? Mudzakkar adalah kata ganti untuk laki-laki dan muannas adalah untuk perempuan. Yang dimana dalam bentuk atau susunannya, mudzakkar tidak memiliki tak marbutoh atau tak bundar di bagian akhir, lalu muannas memiliki tanda tak marbutoh di bagian akhir kalimat. Contohnya adalah kitabun, tidak memiliki tak marbutoh, berarti kata atau isim tersebut bermakna mudzakkar. Yang kedua adalah kurrasatun, itu buku tulis maksudnya. Dan kata tersebut memiliki tanda yaitu tak marbutoh di akhir, maka isim tersebut bermaknakan muannas. Lalu muannas tidak hanya itu, ada juga muannas adalah seluruh nama wanita yang tidak memiliki tak marbutoh di bagian akhir, tapi itu mutlak memiliki makna sebagai nama seorang wanita. Dan yang kedua adalah julukan khusus untuk wanita, yaitu hamil atau haid, yang dimana meskipun tidak memiliki tak marbutoh di kalimat atau di kata tersebut, tetapi tetap dijatuhi hukum sebagai muannas. Kemudian yang ketiga adalah seluruh nama desa, kota, provinsi, negara itu bersifat muannas, dan benda yang berpasang-pasangan, seluruh benda langit atau bentuk jamak taksir non manusia dikenai dengan muannas. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.